Selamat pagi kanalis, salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa kembali di kanal Forems 195, kanal kita semua, untuk mengasihi, melayani, memuji dan menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di video-video sebelumnya kita belajar dengan mata kita untuk melihat kebesaran Allah kita, Allah yang Maha Kuasa dalam segala hal. Ternyatalah kita menjadi sebutir debu pun tidak layak di hadapan Allah. Apakah kita masih belum mau membuka mata hati kita? Marilah, bersandarlah pada anaknya, Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang menjadikan kita semua sebagai anak-anak Allah, bukan sekedar debu lagi. Mari saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Allah yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari ini kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan penyerahan diri. Bukalah mata batin kami ya Tuhan, supaya kami dapat lebih lagi mengenal Engkau, agar dengan mata lahir dan mata batin kami yang telah Engkau bukakan, kami dapat mengucap syukur dengan sepenuh hati pada pagi hari ini. Karena segala perbuatan-Mu adalah segala kebaikan untuk kami. Ampunilah kami ya Tuhan, kiranya Roh Kudus senantiasa menguasai seluruh hati kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu yang mulia. Terpujilah selalu nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali dalam video kita yang ke-6. Dan pada kesempatan ini, kita membahas bagian yang kedua dari bab 2 dengan subjudul ekspresi kemuliaan Allah, yaitu mengenai bagian yang kedua, mengapa Dia menciptakan kita. Episode yang pertama. Dari pelajaran-pelajaran kita di video-video sebelumnya, dalam upaya manusia dalam pencarian keluar perjalanan antar bintang miliaran kilometer dengan tujuan untuk mencari suatu bentuk kehidupan, untuk mencari tempat yang memungkinkan ada suatu kehidupan, manusia sejauh ini tidak memperoleh hasil. Meskipun demikian, manusia bertambah pengetahuannya dengan melakukan itu semua. Manusia mengerti betapa luar biasanya alam semesta. Luar biasanya galaksi Milky Way kita, luar biasanya sistem matahari kita, luar biasanya planet bumi, luar biasanya semua kehidupan di bumi, dan luar biasanya manusia sebagai makhluk intelektual yang sejauh ini dianggap satu-satunya. Dari segala upaya manusia untuk mengungkapkan segala sesuatu tentang asal muasal kehidupan, manusia membuat titik tolak dari keadaan alam semesta. Ada yang memulai dan ada yang mengatur. Kenyataan inilah yang menggiring manusia ke sebuah kesimpulan dengan istilah pencipta. Meskipun demikian, manusia tetap aja merasa belum puas.
menyimpan banyak pertanyaan. Ya memang karakter manusia diciptakan seperti itu, inovatif, kreatif, ya, banyak pertanyaan yang timbul dari dalam dirinya sendiri. Mengapa kehidupan hanya ada di bumi? Mengapa bumi dibentuk sangat indah dan unik? Mengapa manusia juga tak kalah unik? Itulah bentuk-bentuk pertanyaan yang selalu muncul dan diupayakan para ilmuwan untuk mencari jawaban. Yang paling membuat para ilmuwan sangat penasaran, mengapa diciptakan alam semesta yang sedemikian luas apabila hanya untuk segelintir manusia di bumi. Betapa mubazir, betapa pencipta ini sedemikian aneh. Manusia mulai memindahkan eksplorasinya dari mata jasmani ke mata batin. Dengan mata batin, manusia mengerahkan segala akal dan budi untuk melakukan proses pengenalan penciptanya melalui seluruh hasil ciptaan. Inilah satu titik di mana manusia memahami penciptalah yang menciptakan segala sesuatu. Kesimpulan ini tidak membuat manusia berhenti di sini. Manusia melangkah maju untuk berusaha melakukan proses pengenalan terhadap penciptanya. Dengan kecerdasan kita, mari kita coba. Ya, kita mencoba untuk membuat kriteria mengenai pencipta. Dari semua yang sudah kita pelajari dari video-video pertama sampai kelima. Yang pertama, pencipta harus sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Inilah kriteria yang pertama. Yang kedua, pencipta harus bertanggung jawab terhadap akhir segala sesuatu yang ada. Kriteria yang ketiga, ini berkaitan dengan pengaturan tentang alam semesta di luar maupun di dalam, makro maupun mikro. Pencipta harus menguasai seluruh hukum. Yang keempat, melihat segala sesuatunya luar biasa, di luar nalar manusia, sangat jauh di luar nalar manusia. Pencipta harus maha kuasa. Yang kelima, melihat keteraturan. Ada penerapan hukum-hukum di situ. Ada suatu yang menarik pemikiran manusia atau para ilmuwan. Mengapa dan mengapanya. Untuk membuat poin 1 sampai 4 itu terlihat harmoni, terlihat hidup, yaitu pencipta harus memiliki integritas. Ya, karena ciptaan yang sedemikian kompleks itu. Yang keenam, pencipta harus memiliki alasan untuk apa mengadakan semua ini menjadi ada. Untuk poin yang pertama sampai yang keempat masih dapat kita pahami dengan penalaran akal budi kita. Sebelum mulai menciptakan sesuatu, pencipta haruslah sudah ada. Normatif sekali, memang harus seperti itu. Dalam skala mata manusia tahu proses penciptaan masih berlanjut sebenarnya terus.
proses ya. Akan tetapi pencipta sudah tahu di mana ujung proses tersebut. Dari pemahaman manusia, alam semesta memiliki titik awal. Dari sebuah kondisi ketiadaan di sini dimaksudkan bukan kosong ya, tetapi memang tidak ada. Meskipun demikian, manusia sadar masih sangat jauh dari pemahaman akan titik akhir, dan sangat sadar bahwa itu merupakan hal yang tidak akan pernah dicapai manusia. Karena dalam pemahaman ilmuwan bahwa alam semesta ini berkembang di dalam ketiadaan belaka. Artinya, titik akhir itu juga berujung di ketiadaan juga. Tetapi mungkin lebih tepat kalau kita katakan di sini suatu keadaan yang belum bisa kita mengerti. Dari sini ilmuwan mengetahui bahwa ada yang memulai segala sesuatu dan ada yang mengetahui akhir dari segala sesuatu. Segala sesuatu di alam ini memiliki dalam tanda petik ya kita sebut kehidupan yang saling berketergantungan antara satu dan yang lain. Kehidupan dalam tanda petik, karena semuanya sangat dinamis. Jadi bukan hanya manusia kita artikan hidup. Hewan kita akan hidup, tumbuhan hidup segala macam. Tetapi alam semesta juga punya kehidupan dalam tanda petik. Kita lihat dari dinamikanya. Kita lihat dari hukum-hukum yang mereka pakai. Dan berketergantungan antara satu dan yang lain. Pada suatu saat, dalam tanda petik kehidupan itu akan berakhir secara alamiah. Meskipun demikian, sekaligus juga menimbulkan kehidupan yang baru. Sebagaimana manusia, segala makhluk hidup dan tumbuhan di bumi berakhir dan lahir yang baru. Demikian juga binatang-binatang dan benda-benda kosmos berakhir dan lahir yang baru. Tidak usah heran, benda-benda kosmos seperti bintang mati supaya bisa melahirkan yang baru. Dan pecahan-pecahan bintang, ledakan bintang, itulah yang menghidupi alam semesta ini. Ilmuwan memahami bahwa titik awal haruslah dikerjakan dengan suatu energi yang maha besar, sehingga bisa tercipta alam semesta. Bukan hanya itu, dalam tanda kutip lagi, kehidupan di seluruh alam ini berlangsung dengan mengikuti hukumnya masing-masing, dengan tertib, teratur, dengan tingkat keakuratan yang sangat tinggi. Lebih baik kita katakan hukum yang sempurna. Bila pencipta adalah pemilik hukum dan dia setia mengikuti dan menerapkan hukumnya sendiri, sudahlah pasti dia pencipta yang maha adil. Semua kriteria tersebut dimiliki oleh pencipta. Itu hanya berarti bahwa dia maha kuasa. Maha kuasa adalah kemampuan untuk melakukan segala sesuatu, tidak terbatas. Kemahakuasaan tampak dari semua alam ciptaan, suatu mahakarya adikodrati.
Di sisi lain kemahakuasaan, ada suatu hal yang dapat menjadi sangat mengerikan apabila tidak terkontrol. Ya, akan sangat mengerikan apabila tidak terkontrol. Yang pasti hanyalah kehancuran yang terjadi tidak lama setelah proses penciptaan. Ya, inilah yang harus kita lihat. Ada benang pengikat semua ciptaan, yaitu keteraturan atau pengontrolan yang sedemikian akurat. Ini bisa kita refer atau kita kembali di video kita yang kedua, ketiga. Seandainya alam semesta terjadi dengan spontan, ataupun bila ada penciptanya tapi penciptanya yang ceroboh asal-asalan, berarti tidak ada yang melakukan kontrol setelah dunia tercipta, maka tidak bisa tidak. Seketika itu juga pasti akan hancur lebur kembali setelah diciptakan. Proses pengontrolan ini terlihat dari pengaturan alam semesta, bumi, siklus alam di bumi, dan metabolisme di dalam tubuh yang sangat disiplin. Bila dilakukan pengamatan dengan seksama, seluruh alam semesta diciptakan sangat teratur. Manusia belum mampu melihat batas akhirnya, bahkan mungkin tidak akan pernah mampu. Terlebih bila melihat bahwa alam semesta berkembang di dalam ketiadaan, atau minimal ke sesuatu yang tidak dipahami. Seperti yang sudah kita pelajari, alam semesta mengembang di dalam ketiadaan atau ke sesuatu yang tidak kita pahami. Jadi beda, bukan seperti balon yang berkembang bila ditiup udara. Balon mengembang di udara yang kita kenal. Tidak demikian dengan alam semesta, mengembang di dalam ketiadaan. Ini hanya bisa dilakukan oleh pencipta yang tidak terlukiskan dengan kata-kata. Bumi yang diciptakan sangat indah. Manusia yang diciptakan juga sangat menakjubkan. Semuanya di dalam pemeliharaan pencipta. Dan semua ini akan berlangsung sampai titik akhir, yang juga hanya diketahui pencipta. Penciptaan alam semesta adalah suatu mahakarya yang sangat luar biasa, di luar imajinasi manusia. Ini menuntut satu hal, pencipta yang menguasai awal segala sesuatu, menguasai akhir segala sesuatu, menguasai tatanan hukum, dan harus maha kuasa. 4 kriteria pertama inilah yang dapat dilihat manusia melalui akal budinya. Untuk 2 yang terakhir, sudah tidak dapat kita lihat dengan mata lahir. Untuk poin yang kelima dan keenam, manusia memerlukan terobosan spiritual, mata batin. Dengan memahami hal ini, maka kita hanya bisa melakukan proses mengenali pencipta secara lebih lengkap. Dan itu hanya bisa kita capai bila memandang dari sudut pandang pencipta. Bisa atau tidak? Pasti bisa. Kita memandang dari sudut pandang pencipta bukan berarti kita menjadi pencipta, tapi kita adalah ciptaan yang sempurna. Allah memberikan identitas ilahi kepada kita manusia.
identitas ilahi itulah yang kita pakai untuk mengenali Allah kita. Bila melalui sudut pandang pencipta kita, berarti kita harus mencari atau lebih tepat menyelidiki petunjuk untuk melengkapi kita agar dapat melakukan proses pengenalan tersebut melalui mata batin. Pencipta yang mengontrol hasil ciptaannya adalah pencipta yang berintegritas dan peduli akan semua ciptaannya. Ini terlihat dari seluruh alam semesta di bawah pemeliharaan Allah. Ada rasa memiliki dan ada rasa kasih sayang. Itulah cinta kasih pencipta. Pencipta yang maha kekal, artinya dia menguasai awal dan akhir segala sesuatu. Maha adil, maha kuasa, berintegritas. Tetapi memiliki kasih. Bisa dipastikan bahwa kasih itu adalah hal yang paling dominan, paling penting pada diri pencipta. Ini hanya bisa terjadi apabila kasih itu adalah pencipta itu sendiri. Itu Allah kita. Kenapa? Karena hanya Alkitab yang mengatakan bahwa Allah itu kasih. Yang lain tidak pernah mengatakan itu. Jadi bukan sekadar Allah memiliki sifat kasih, bukan. Di sini kita tidak melihat sifat, melainkan Allah itulah kasih itu sendiri. Kasih yang berkelimpahan di dalam diri Allah meluap-luap, memperlihatkan kemuliaannya. Tampaklah sebuah ekspresi di dalam diri Allah yang memancar keluar. Itulah ekspresi kemuliaan Allah yang tampak dari seluruh ciptaannya yang luar biasa. Jadi memang Allah mengadakan segala sesuatu tidak lain dan tidak bukan merupakan ekspresi kemuliaannya. Keenam kriteria tadi yang kita bikin berdasarkan kecerdasan kita mengenai pencipta itu dipenuhi oleh Allah kita. Kesimpulannya, memang Allah menciptakan segala sesuatu merupakan wujud dari ekspresi kemuliaannya yang berkelimpahan, wujud dari kasihnya yang tanpa batas. Khusus manusia diberinya identitas tambahan berupa identitas ilahi, yaitu serupa dengan gambarnya. Dengan demikian terjawablah puisi Yevim Magazanik ini yang tadi kita 2 kali baca di video keempat dan kelima. Tukang Patri Desa, seorang Yahudi Ukraina. Saudara-saudara yang terkasih, kita sudah melihat bagaimana istimewanya kita diciptakan oleh Allah, paling istimewa dari seluruh ciptanya. Pertanyaan bagi kita, apakah kita dapat merasakan keistimewaan itu? Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga keistimewaan itu? Pada saat penciptaan manusia, Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kita bisa lihat di Kejadian 2 ayat 7. Bersamaan dengan menciptakan manusia, sekaligus Allah menciptakan roh manusia di dalam dirinya. Roh manusia ini berasal dari Allah, milik Allah. Dengan kata lain, roh ini abadi, memiliki awal di manusia tapi tidak memiliki akhir. Pada saat manusia mati, maka roh manusia juga kembali ke Allah. Sebagaimana dikatakan Allah di Kejadian 6 ayat 3, berfirmanlah
roh, berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Roh manusia inilah yang membuat manusia segambar dengan Allah. Keilahian ada di dalam diri manusia, sebagaimana dikatakan di Korintus. Kita lihat di 1 Korintus 2 ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Ya. Dengan roh ini manusia dapat melakukan pengenalan pada dirinya sendiri. Karena bagaikan pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya dan memberi manusia pengertian. Inilah yang kita rasakan. Kita bisa melakukan pengenalan sampai ke lubuk hati terdalam. Kita memiliki pengertian, akal budi. Ini semua berkat roh manusia yang diberikan Allah kepada kita manusia, sehingga kita segambar dengan Allah. Kelebihan ini tidak diberikan ke hewan, unggas, ikan, tumbuhan, enggak, ataupun makhluk hidup yang lain. Makhluk hidup hanya diberi Allah nyawa dan naluri. Inilah keistimewaan kita. Saudara-saudara yang terkasih, keistimewaan kita adalah kesempurnaan yang diberikan Allah. Roh manusia yang diberikan Allah merupakan jembatan penghubung antara roh manusia dan roh Allah. Karena Allah adalah roh. Bagian jembatan di sisi manusia rusak. Ingat, di sisi manusia yang rusak karena dosa. Ya, tempat roh manusia itu rusak, hati manusia telah rusak, tertutupi dengan dosa-dosa. Tuhan sudah membaharui kita dengan Roh Kudus. Marilah kita menjaga kesempurnaan hidup kita. Dengan demikian roh kita akan terjaga sempurna. Dengan demikian jembatan roh kita aktif bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus dan juga dengan Allah Bapa. Sebagaimana dikatakan di Yohanes 17 ayat 23. Yohanes 17 ayat 23 yang berkata, Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Kita lihat lagi di Roma 12 ayat 2 yang berkata demikian. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita lihat yang terakhir, yang ketiga, di 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23 yang berkata demikian. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami, penguasa hidup kami memohon ampun atas segala ketidakpedulian kami atas Engkau, sikap tutup mata kami atas Engkau,
dan menganggap Engkau tidak pernah ada, seolah kami mampu menguasai hidup kami. Tetapi hari ini ya Tuhan, Roh Kudus membuka mata kami melalui pembelajaran kami pada hari ini. Ternyatalah segala sesuatu di dalam pemeliharaan-Mu. Jangan biarkan kami melangkah sendiri ya Tuhan, karena kami tahu bila kami melangkah sendiri, di depan kami hanyalah jurang kebinasaan. Biarlah Engkau sebagai pengemudi, jurumudi di dalam hidup kami. Kami berserah atas segala kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu selamanya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara, marilah kita masuk ke saat teduh sejenak. Thank you.